Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Dan ini adalah video ke-7 tentang prosedur analitis dalam audit laporan keuangan. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, materi kita kali ini adalah tentang risk respon dari financial ratio. Bagaimana cara kita merespon risiko melalui rasio keuangan. Nah, yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Di sini adalah perhitungan rasio yang paling dasar, teman-teman, untuk mengukur likuiditas atau tingkat kelancaran dengan menggunakan rumus rasio keuangan. Nah, tujuannya apa? Current ratio ini memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Jadi hutang jangka pendek yang periodenya kurang dari atau sama dengan lebih dari satu periode akuntansi itu dibandingkan dengan aktiva lancar yang ada. Kira-kira perusahaan mampu bayar atau enggak? Beda ceritanya dengan hutang jangka panjang ya teman-teman. Nah, semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar ini, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Loh, kenapa Pak? Kok bisa begitu? Karena aktiva lancar yang besar dan hutang jangka pendek yang kecil, artinya di sini perusahaan mampu untuk bayar hutang. Jadi, untuk hutang yang jangka pendek, perusahaan dijamin tidak akan mengalami gagal bayar. Nah, rumusnya apa? Current ratio ini rumusnya adalah aktiva lancar. Ingat teman-teman, aktiva itu kan dibagi menjadi 3. Ada lancar, ada tetap, dan aktif dan lainnya. Nah, yang dihitung itu hanya aktiva lancar saja, dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Jadi nanti akan dapat tuh perbandingannya berapa persen. Oh, misalnya 50%. Artinya 50% dari aktiva lancar itu mampu untuk membayar hutang jangka pendek. Selanjutnya adalah rasio cepat atau quick ratio. Nah, quick ratio ini berbeda dengan rasio lancar. Quick ratio ini tidak memerlukan perbandingan 1:1 antara aktiva lancar dengan hutang lancar lainnya. Tadi kan kalau current ratio itu kan kalau misalnya hasilnya 50%, artinya 50% dari aktiva lancar itu kan mampu untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, sementara quick ratio itu nggak gitu dia konsepnya. Loh, kenapa? Nah, hal ini dikarenakan dalam perhitungan quick ratio itu mengabaikan faktor persediaan. Nah, kan aktiva lancar itu satu diantaranya ada namanya akun persediaan. Nah, di perhitungan quick ratio ini, rasio persediaan dikesampingkan. Artinya dia nggak dihitung. Nah, artinya apa? Rasio cepat atau quick ratio ini hanya mengukur kemampuan usaha dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair atau liquid asset. Nah, liquid asset yang paling liquid itu kan kas piutang. Hanya 2 itu. Sementara kalau persediaan kan belum tentu, karena persediaan itu harus dijual dulu, baru dia akan menjadi kas. Nah, dan proses jual itu kan nggak cepat, dan maksudnya nggak pasti. Kadang cepat, kadang lama. Nah, seperti itu teman-teman. Rumusnya apa? Rumusnya adalah kas ditambah efek atau surat berharga ditambah piutang. Jadi hanya 3 ini yang dipakai untuk quick ratio atau rumus rasio cepat. Jadi hanya kas, efek, dan piutang dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Ada juga rasio kas. Nah, rasio kas ini nggak jauh berbeda dia dengan quick ratio tadi atau rasio cepat tadi. Nah, rasio kas ini berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Jadi, kalau quick ratio tadi ditambah dengan piutang, sementara cash ratio itu hanya kas dan surat berharga. Alasannya apa? Tadi, kalau surat berharga, walaupun dia di pasar itu agak cepat, tapi tetap juga membutuhkan waktu. Nah, sehingga untuk menjadi kas pasti ada time yang dibutuhkan. Nah, kas dan surat berharga, piutang tadi, maksud saya perlu waktu untuk dibayar. Apalagi semuanya kategorinya katakan piutang jangka panjang, tentu lebih sulit dan memerlukan waktu untuk proses dibayarnya. Nah, kas yang dimaksud ini apa? Kas yang dimaksud ini adalah uang perusahaan yang disimpan dalam bentuk fresh money, berarti uangnya beneran ada di kantor, disimpan dalam brankas, maupun uang yang ada di bank dalam bentuk rekening koran. Nah, sedangkan surat berharga itu merupakan harta yang setara kas dan mudah diuangkan kembali. Nah, surat berharga ini kan agak mudah untuk proses jual belinya. Nah, walaupun juga memerlukan waktu, tetapi waktu yang dibutuhkan tidak selama piutang. Nah, rumusnya apa? Cash ratio itu kas plus efek atau surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Untuk cash ratio, teman-teman, dia sama seperti quick ratio tadi, di mana perbandingannya tidak perlu mencapai nilai sempurna atau 100% untuk mendapatkan tingkat kapabilitas perusahaan yang baik. Nah, nilai ideal dari ketiga perhitungan di atas adalah 150%. Artinya apa? Kalau misalnya kita punya hutang jangka pendek itu 100 juta, minimal kita punya aktiva lancar itu senilai 250 juta. Maka dengan begitu kita punya kemampuan bayar yang cukup. Nah, karena perbandingannya 150% dari hutang lancar. Beda ceritanya nih kalau kita punya hutang jangka pendek itu 100 juta. Cash kita hanya 100 juta. Otomatis kalau kita bayarkan ke hutang yang jatuh temponya singkat itu, perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan cash. Nah, otomatis ya perusahaan ya dengan tingkat risiko yang paling tinggi bangkrut, teman-teman. Selanjutnya tentang gross profit margin. Nah, gross profit margin ini adalah pengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor. Jadi, seperti apa sih perusahaan itu mampu untuk mendapatkan laba kotor? Ini belum dihitung pajak dan lain-lain ya, teman-teman, sehingga dia masih kotor. Nah, gross profit margin itu rumusnya penjualan neto dikurang dengan COGS atau harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan neto dikali 100%. Jadi katakan tadi penjualan netonya 100 juta, cost of goods sold-nya 50 juta, dibagi lagi dengan 100 juta, lalu dikali dengan 100%. Maka dapatlah dia gross profit margin. Selanjutnya kita akan membahas tentang operating income ratio. Nah, operating income ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Jadi benar-benar nih ya, di sebelum bunga dan sebelum pajak, istilah sederhananya itu rasio pendapatan operasi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah penjualan neto dikurang dengan COGS dikurang dengan earning before tax, pendapatan sebelum pajak, dan dibagi dengan penjualan neto dikali 100%. Nah, gampang sih untuk mendapatkannya di laporan keuangan akun-akun ini, teman-teman. Selanjutnya akan kita bahas adalah net profit margin. Net profit margin itu berbeda dengan gross profit margin. Kalau net profit itu untuk mendapatkan laba bersih, otomatis sudah dikurang dengan earning before tax. Jadi laba setelah pajak dibagi dengan penjualan neto. Nah, kalau tadi gross kan sebelum earning before tax. Kalau net profit setelah before tax. Jadi setelah dikurang bunga, pajak, dan lain-lain. Nah, rumusnya adalah
laba bersih setelah pajak, earning before tax,